Sambutan yang pertama oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Somlaki yang kami hormati, Bapak Samuel Urat SSI MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Pak Ben-Hur Watubun, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024. Beliau juga dalam kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Maluku. Yang terhormat Pak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki, Pak Sekretaris, Ibu Bendahara, dan yang kami hormati para ketua Setiesa, Pak Malindar, Ketua STKIP, Pak Oliver Srue, Ketua STIH, Pak Chartes Rangotwat, seluruh pimpinan struktural 4 lembaga, Setiesa, Setias, STKIPS dan STHIA, dan yang kami banggakan, kami cintai seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Somlaki, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Somlaki, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Somlaki, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki. Selamat siang, shalom. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Somlaki dalam berbagai kesempatan selalu berbenah sesuai dengan tuntutan pencapaian standar yang termuat dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selalu berbenah mengikuti perkembangan zaman di era 4.0, bahkan sementara mempersiapkan untuk menjemput era 5.0. Saya kutip apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini, Presiden ke-7 Bapak Jokowi, menyampaikan bahwa perguruan tinggi hadir untuk melihat kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu kemudian diterjemahkan lebih jauh dalam sebuah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia ini kemudian wajib melaksanakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam kurikulum KKNI yang dianut oleh masing-masing perguruan tinggi itu sendiri. Setia Somlaki kemudian melaksanakan itu, mulai dari melakukan perubahan-perubahan terhadap kurikulum lama, melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan apa yang diminta dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, dan kemudian menghadirkan beberapa pakar di bidangnya terkait dengan implementasi MBKM dalam kurikulum. Setelah itu kemudian menetapkan perubahan kurikulum KKNI dari yang tadinya masih tetap KKNI, kemudian sudah dilaksanakan 1 semester kemarin, bagaimana mengimplementasikan konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dalam dunia kampus, dalam kurikulum yang dianut oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Somlaki. 1 semester pelaksanaan implementasi MBKM itu sendiri. Dan pada hari ini kita akan mendeklarasikannya bahwa secara administratif kelengkapan pelaksanaan implementasi kebijakan Menteri Kebijakan MBKM dalam kurikulum, hari ini Setia akan mendeklarasikan bahwa Setia adalah perguruan tinggi pertama yang sudah melaksanakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi menyampaikan perguruan tinggi hadir untuk melihat kondisi, realitas, fakta
yang terjadi di masyarakat. Realitas yang pertama, ada satu proyek pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ada dalam kampus Lelemuku, ini proyek mangkrak yang dibangun dari tahun 2020 sampai saat ini. Proyek ini dijanjikan oleh Bupati dalam kuliah umum, cuman sampai saat ini belum terselesaikan. Banyak kasus-kasus dugaan-dugaan korupsi 9,3 yang agendakan untuk dilaksanakan juga itu merupakan bagian dari pelaksanaan atau implementasi good governance dalam pemerintahan, terkhususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, yang bagi kami dari sudut pandang akademis masih jauh dari harapan. Hari ini kami melaksanakan juga salah satu kegiatan kuliah tamu, mengundang salah satu tokoh Maluku, bangsa Indonesia ini hadir untuk menyampaikan bagaimana perwujudan good governance itu dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, sampai pada daerah. Harapan kami tadi malam Pak Ben, sudah banyak kita cakapkan soal kondisi fakta yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini bisa disampaikan nanti dalam materi itu dengan baik, bahwa kita bisa melihat apakah pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Bupati saat ini, pelaksanaannya, penyelenggaraannya itu dalam prakteknya sudah mengimplementasikan dengan baik good governance itu atau tidak. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam sambutan ini. Satu hal lagi, kalau Bapak Ibu sekalian melihat marga Pak Ben Hur ini orang Kei, tapi sebetulnya beliau adalah anak kandung Tanimbar karena ibunya berasal dari Tanimbar Utara, tepatnya Desa Keliobar. Itu jadi kalau Pak Ben hadir di sini bukan saja tokoh Maluku, tapi juga beliau adalah tokoh Tanimbar pada khususnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sambutan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki sekaligus membuka dengan resmi kegiatan kuliah tamu dan deklarasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kepada yang terhormat Bapak Polikarpus Lalamafo SOS MM disilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Sebagai anak-anak yang berbangsa, berbudaya Indonesia, mari kita ajak ketong pergi salam kebangsaan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ben Hur Watubun, yang kami hormati para ketua sekolah tinggi, STIESA, STIAS, STIH, dan STKIPS, para pimpinan struktural, para dosen, para staf, dan terutama para mahasiswa. Hari ini STIAS punya kegiatan kuliah tamu, lalu kemudian ketua yayasan diundang untuk memberi sambutan sekaligus membuka. Dalam percakapan, beta minta ke para ketua untuk kalau dapat, beta minta untuk kegiatan akademik dari ketiga sekolah tinggi lain tolong dihentikan dulu sementara ya, karena yang yayasan inginkan adalah ketong ini sementara baru selesai masa registrasi untuk masuk pada perkuliahan semester genap. Ada baiknya kuliah tamu yang setia selenggarakan ini menandai ya perkuliahan awal semester genap tahun akademik 2021-2022. Oleh karena itu, yang berkumpul di dalam aula hari ini mahasiswa pada 4 sekolah tinggi Pak Ben Hur. Pak Ben Hur, beliau juga sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku. Kuliah yang akan disampaikan oleh Pak Ben Hur sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan itu artinya beliau orang nomor 2 setelah Gubernur Maluku. Pak Gubernur punya sekretaris, orang yang mengambil keputusan untuk eksekusi siapa saja di 9 kabupaten dan 2 kota di Maluku. Pak Ben Hur, beta cuman mau sampaikan dalam sambutan ini terima kasih. Pak Ben Hur sudah ada di sini. Kemarin
Beta ke Ambon dengan ketua Stias, tambah dengan ketua STKIP. Karena jaringan GMNI-nya, Pak Ketua Stias ketemu dengan Pak Ben-Hur sebagai ketua fraksi, dan beta ikut sama-sama dengan Pak Ketua, ketemu dengan Pak Ben-Hur di ruangan Pak Ben-Hur. Pak Ketua Stias menyampaikan permohonan lewat proposal kepada Pak Ben-Hur. Sudah ditetapkan dalam APBD Provinsi Maluku 1 miliar bantuan untuk Stias Somlaki. Itu salah satu bentuk perhatian Putra Tanimbar ini. Langsung proposal diserahkan. Hari itu juga Pak Ben-Hur langsung eksekusi surat itu. Dan informasi terakhir yang beta dapat dari Ketua Setia, sudah ditetapkan dalam APBD Provinsi Maluku tahun 2022. Stias punya 1 gedung kelas 4 ruangan dan sarana prasarana perkuliahannya. Selain Pak Ben-Hur, saat itu kami juga berkunjung ke Putra Tanimbar juga asal Sera, Bapak Eki Sayerdekut, dan Pak Eki juga sumbang uang tunai ke Stias. Ya, jadi beta secara pribadi maupun pengurus yayasan dan segenap sivitas akademika pada 4 sekolah tinggi menyampaikan apresiasi kepada Pak Ben-Hur. Kiranya Tuhan selalu menolong Pak Ben-Hur dalam tugas dan pengabdian berkarya bagi masyarakat Tanimbar dan masyarakat Indonesia. Kami sudah menyampaikan pikiran ke Pak Ben sebagai orang nomor 2 di DPD Provinsi, karena yang nanti kirim datang itu adalah gubernur yang tugaskan dia punya orang untuk datang di sini. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa 4 sekolah, apapun yang dorang mau tanyakan ke dosen tamu kita, silakan ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan. Mudah-mudahan wujud pemerintahan yang baik pasti antum akan kasih contoh toh, Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku. Terus nanti yang seng baik itu yang ada di Somlaki. Ini sudah 2 kali ya. Tema yang pertama itu digagas oleh STIH, mengundang bupati dari Buru untuk datang kasih kuliah umum juga dengan tema yang sama, pemerintahan yang baik, good governance. Kegiatan ini dia mengawali ya, sekali lagi, ini Anda sementara kuliah. Jadi hari ini dong wajib ikut kegiatan ini, mahasiswa tanda tangan absen seperti biasa, karena ini kuliah yang sementara dilaksanakan. Dan atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Selasa 22 Februari, kuliah tamu Deklarasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar oleh Setia Somlaki, serta menandai awal semester genap tahun akademik 2021-2022 dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Merdeka! Hadirin sekalian, kini kita akan ada dalam kuliah tamu perwujudan good governance dalam pemerintahan. Untuk itu mari kita sambut moderator.